البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan membaca kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Jihad. Bab al-jizyah hudnah. Bab tentang jizyah, upeti yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kaum muslimin. Karena mereka tunduk kepada kaum muslimin. Wal hudnah, hudnah yaitu perjanjian. Perjanjian untuk hidup saling damai. Dan hudnah disebutkan dari hudud yaitu sukun, ketenangan. Wal murabbi as-sulh bainal muslimin wal kufar, maksudnya adalah perdamaian, perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ala yakufa kullu minhuma anil akhar, untuk menahan, tidak saling menyerang setiap dari keduanya atas yang lain. Ya, demikian. Jadi hudnah itu adalah perjanjian antara kaum muslimin dan orang kafir untuk tidak saling menyerang. Disebutkan oleh Ibnu Hajar beberapa hadis bahwa Nabi SAW mengambil jizyah, ya, yaitu upeti, mengambil harta dari orang-orang kafir yang terjadi perjanjian dengan kaum muslimin, dari orang-orang Majus Hajar yang ada di Bahrain. Demikian juga negeri-negeri yang lain. Kemudian Nabi SAW juga melakukan perjanjian ketika tahun Hudaybiyah, Hudaybiyah. Kemudian disebutkan terakhir hadis yang dibawa oleh Imam Muslim, Allah Ta'ala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun perjanjian itu seakan-akan memberatkan kaum muslimin. Disebutkan bahwa Rajul Muslim ba'dahu min hadis Anas, Imam Muslim mengeluarkan sebagiannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa fi dalamnya anna man ja'ana minkum, sesungguhnya orang yang datang kepada kita dari kalian, yakni orang yang datang kepada orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, lam naruddahu alaikum, tidak kami kembalikan dia kepada kalian. Jadi kalau ada kaum muslimin, ya, yang pergi ke Mekah, tidak dikembalikan. Faman ja'akum minna, dan barang siapa yang datang di antara kalian kepada kami, ya, jadi ja'akum, di antara kami ada yang datang kepada kalian. Jadi kalau ada orang kafir Quraisy dari Mekah itu datang ke Madinah, raddatumuhu alaina, kembalikanlah oleh kalian dia itu kepada kami. Jadi kembalikan orang kafir Quraisy yang pergi ke Madinah itu kepada kafir Quraisy. Jadi seakan-akan tidak adil, kan demikian. Faqalu, maka para sahabat mengatakan waktu itu, anaktubu hadza ya Rasulullah, apa kita menulis yang demikian ini wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, na'am, iya. Innahu man dhaba minna ilaihim, sesungguhnya orang yang pergi di antara kita kepada mereka, fa'abadahullah, maka Allah jauhkan dia. Ini berarti orang ini murtad. Kalau ada orang yang di Madinah pergi ke Mekah, Allah jauhkan dia. Ya, sehingga kalau mereka ke Mekah, biarkan saja. Karena orang yang seperti ini orang yang jelek berarti. Kan demikian. Murtad sekalian ikut mereka. Wa man ja'ana minhum, dan barang siapa di antara mereka itu yang datang kepada kita, umpamanya ada orang kafir Quraisy, ya, dari Mekah menuju Madinah. Biasanya apa? Karena masuk Islam umpamanya. Kan demikian. Kemudian wajib dikembalikan lagi ke Mekah. Kan demikian.
bisa katakan merugikan. Tapi ada hikmahnya. Orang ini tadi yang masuk Islam, yang dia mau pergi ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah lagi. Karena sudah perjanjian, mereka bisa menyebarkan Islam. Kan itu, mereka menyebarkan Islam di Mekah. Bahkan disebutkan banyak sekali. Kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah itu orang yang masuk Islam, ya ada di Mekah. Walaupun mereka tidak pergi ke Madinah. Karena tidak boleh. Ya. Fasaya ja'alullahu lahu farajan wa mahrajan. Maka Allah akan berikan kepada dia itu farajan, penyelesaian wa mahrajan, dan jalan keluar. Demikian. Ya. Disebutkan kan merugikan, tapi itu hikmahnya sangat banyak. Mereka menyebutkan para ulama kecuali kalau dia perempuan. Ya, apabila perempuan kaum muslimin maka tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir. Paham? Jadi ini adalah khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak. Ya, kalau perempuan tidak. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ya surat Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminah. Jadi ada perempuan dari Mekah yang pergi ke Madinah. Kan perjanjian awalnya kan harus kembalikan kan itu ke Mekah. Tapi ini kalau perempuan ya datang kepada kalian perempuan-perempuan mukminah muhajiratin dalam keadaan hijrah, famtahinuhunna, maka ujilah mereka benar-benar beriman atau tidak. Hijrahnya karena iman atau karena dunia. Allahu a'lam bi imanina. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, kalau kalian mengetahui bahwa mereka itu benar-benar mukminah hijrah, fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan mereka dikembalikan kepada orang-orang kafir. Berarti apa? Untuk perempuan tidak dikembalikan ke Mekah. Menyelisih perjanjian tadi. Ya demikian. Jadi ini khusus. Kemudian hadis nomor 1312. Hadis yang terakhir di bab ini. Wa Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh mu'ahad, ini orang kafir yang di dalam perjanjian. Ya, orang kafir yang di itu untuk mendapat perjanjian untuk dilindungi, ternyata dibunuh oleh kaum muslimin. Maka orang yang bunuh itu lam yarih raihatul jannah, tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha, sungguhnya baunya surga itu la yujad, sungguh didapatkan min masirati arba'ina aman, di perjalanan 40 hari. Tidak mencium bau surga sejauh 40 hari perjalanan. Akhrajul Bukhari, mengeluarkan Imam Bukhari. Maka di sini menunjukkan beberapa permasalahan tentang disyariatkan boleh diambil jizyah dari orang kafir, yaitu upeti. Kemudian ukurannya berapa? Imam yang menentukan, ya pemimpin yang menentukan. Kemudian waktu pengeluarannya kapan? 1 tahun. Ya, dihitung 1 tahun. Setelah mereka tunduk, 1 tahun berikutnya dikeluarkan jizyah tersebut. Apakah harus emas dan perak? Tidak. Ya, boleh yang lainnya. Demikian juga yang mengurusi adalah imam, pemimpin kaum muslimin. Demikian juga boleh, yang disyaratkan nanti kalau ada tamu kaum muslimin dijamu. Jadi pokoknya orang kafir ini dalam keadaan rendah di hadapan kaum muslimin. Apakah anak kecil demikian juga orang gila dan perempuan diwajibkan mengeluarkan jizyah? Tidak. Ya. Kemudian, apakah kalau di antara penduduk orang kafir itu ada yang fakir sekali, miskin sekali, dikeluarkan? Tidak, karena dia tidak punya apa-apa. Apakah pendeta mengeluarkan? Jawabannya, apabila mereka berkumpul dengan kaum mukminin atau berkumpul dengan manusia secara umum, pendeta ini dikeluarkan. Sebagian mengatakan kalau tidak berkumpul maka tidak dikeluarkan di dalam gereja atau semuanya.
Tapi kalau dia punya harta maka wajib dikeluarkan. Kemudian disebutkan, bagaimana kalau orang ini masuk Islam, ya orang kafir ini yang dalam perjanjian kemudian masuk Islam, sebenarnya tidak dikeluarkan karena dia sudah masuk Islam. Bagaimana kalau dia membayar dengan minuman keras? Tidak boleh. Kemudian permasalahan, apakah boleh mereka bangun gereja-gereja? Ini daerah umpamanya Thailand dikuasai Indonesia, negara Islam umpamanya. Maka Thailand ini, ya apakah boleh membangun gereja atau mungkin kuil-kuil? Ya disebutkan tidak boleh bangun. Tidak boleh bangun. Tetapi untuk kemudian membiarkan, maka imam melihat, pemimpin melihat apakah dibiarkan atau tidak. Kalau kemudian dibiarkan ada maslahat, ya dibiarkan. Bagaimana disebutkan perbuatan Umar bin Abdul Aziz dan sebagainya. Tapi kalau itu adalah negerinya kaum muslimin, ya seperti Basrah, Kufah, dulu memang miliknya orang-orang Persia, kemudian dikalahkan dan dijadikan negeri oleh kaum muslimin, maka tidak boleh di situ ada gereja. Yang itu adalah Arab ya. Irak termasuk Arab. Tetapi kalau itu negerinya yang bangun adalah orang-orang kafir, maka disebutkan dalam ya namanya Thailand yang lebih kafir, namanya dikuasai kaum muslimin, maka pemimpin melihat apakah di situ dibiarkan gereja itu ataupun kuil-kuil itu ataukah dihancurkan. Ya demikian. Dohirnya ya dibiarkan. Karena mereka beribadah dan mereka mengeluarkan apa? Upeti. Mereka beribadah dengan tata cara mereka, tapi mereka wajib mengeluarkan upeti. Itulah yang terjadi. Itu ada di pembahasan ahkam ahli dhimmah, hukum orang-orang yang tunduk kepada kaum muslimin. Kemudian disebutkan di antara syarat-syaratnya, ya adapun di dalam hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, tidak boleh mendahului orang Yahudi dan Nasrani salam, tidak boleh. Kalau mereka mengucapkan salam, mengucapkan waalaikum. Ya di antara hukum-hukumnya, syarat-syaratnya untuk terbedakan kaum muslimin dengan orang kafir dalam hal pakaiannya, syiar-syiarnya, kendaraan-kendaraannya, nama-nama mereka, demikian. Nama-namanya kelihatan. Bagaimana kalau mereka membatalkan perjanjian tersebut? Maka diperangi. Ya, diserang. Demikian wajib menjaga perjanjian kalau memang terjadi perjanjian di antara kaum muslimin dan orang kafir. Apa boleh mereka beri mushaf? Tidak boleh. Ya. Kemudian juga disebutkan tentang hudnah, yang perjanjian perdamaian dengan orang kafir, maka boleh secara mutlak. Tidak tentukan waktunya, 10 tahun, 20 tahun, tidak. Secara mutlak perjanjian, boleh. Apabila mereka membatalkan juga perjanjian tersebut, maka untuk diperangi mereka. Juga di sini, insyaallah nanti masuk bab yang terakhir di kitab Jihad. Subhanallah juga, syaitan la ilaha illa anta, astaghfirullah.